yang ikut pembelajaran daring yang berjatah di shift 2 kelas 3 Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Dan juga video ini nanti bisa disaksikan juga oleh anak-anak yang tadi mengikuti pembelajaran tatap muka. Karena untuk tugas-tugas yang tadi Pak Guru sampaikan, intinya Pak Guru sampaikan di pembelajaran daring melalui video pembelajaran ini. Baik anak semuanya, masih di tema 8 subtema 4 Praja Muda Karena Aku Suka Berkarya. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 4 Aku Suka Berkarya pembelajaran 1. Menjelaskan makna arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan suatu atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Untuk mengetahui arah mata angin kita dapat menggunakan bayangan matahari atau kompas. Jadi ada bayangan, ada matahari atau kompas. Dengan cara-cara tersebut kita akan mengetahui arah mata angin dan menemukan tempat yang ingin kita tuju. Perhatikan anak semuanya, ketika membuat denah, maka panah ke atas itu adalah utara. Jadi sudah ada panduan untuk membuat denah atau peta bahwa arah ke atas itu adalah arah utara, ke bawah selatan, kemudian arah ke kanan timur, dan ke kiri adalah arah ke barat. Pembelajaran 1 muatan KD Matematika menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang kita dapat mengetahui hal-hal berikut: data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, dan jumlah seluruh data. Perhatikan contoh berikut anak-anak semuanya, data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa. Jadi ada sapu lidi, sapu hijau, kain pel, dan kain lap. Maka dari diagram ini, diagram batang ini dapat kita ketahui hal-hal berikut. Yang pertama, jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap. Ini sebanyak 12 buah. Kemudian jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Baik, perhatikan juga contoh berikut juga anak-anak semuanya. Kemarin kita sudah mencari selisih, maka ini tinggal melanjutkan saja bahwa selisih banyak sapu lidi dan sapu hijau yang dibawa siswa adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6 buah. Untuk jumlah alat keseluruhan yang dibawa siswa ini dapat dilihat di ini ya, 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 32 buah. Jadi semua alat yang dibawa siswa adalah 34 buah. Membuat maket. Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Maket dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Maket biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. Bangunan maket biasanya terbuat dari kertas karton tebal. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan apapun seperti rumah, sekolah, atau gedung atau kantor. Sebelum dibentuk pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memudahkan proses menghias saat seluruh bagian maket sudah dipasang. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan nanti kalian buat maket rumah seperti gambar di atas ya. Jadi kalian buat maket, kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka. Ini untuk yang ikut pembelajaran tatap muka maupun untuk pembelajaran yang di pembelajaran daring di rumah. Pembelajaran 2 menentukan informasi tentang arah mata angin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas. Selain menggunakan kompas, kita dapat menentukan arah mata angin dengan menggunakan arah terbit dan tenggelamnya matahari sebagai acuan.
Informasi tentang cara menentukan arah mata angin dapat kita peroleh dari teks. Setelah membaca teks, kamu dapat menjelaskan bagaimana cara menentukan arah mata angin dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, muatan PPKN KD 3.1. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Kebiasaan gotong royong merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila. Kita harus menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ketiga, menuliskan informasi berdasarkan gambar atau denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Denah tidak hanya untuk menunjukkan lokasi di luar ruangan. Denah juga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi benda-benda yang ada di dalam ruangan. Berikut contoh gambar denah perkemahan dengan 8 arah mata angin. Ini ya, di samping ya. Ada pohon, MCK, tenda, MCK, air minum, meja makan, tungku, air minum. Ini adalah denah. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai sikap. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Membuat maket 2. Maket dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Jika digunakan untuk menggambarkan sebuah wilayah, maket juga dapat berfungsi sebagai denah. Maket yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan. Menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah berfungsi sebagai petunjuk hal tertentu. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan pada denah berupa kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk yaitu kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 terletak di tengah. Mana sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. 1. Beribadah dengan kesadaran sendiri. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Berdoa sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Berdoa sebelum makan dan sudah makan. Itu ya contohnya. Pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga saling menolong antar teman. Saling menghargai dan saling menolong antar teman merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu yang berlambangkan rantai. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Apabila terdapat perbedaan, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian kita pun dapat menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa karena selalu menjaga persatuan di lingkungan kita. Menjaga persatuan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang dilambangkan pohon beringin. Membaca data dan diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Suatu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Dari diagram gambar di samping diperoleh informasi seperti berikut. Benny dan Dina memiliki 4 tanda bintang. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Buatlah diagram batang dari data di atas ya, anak-anakku, untuk membuat data. Menggambar Dinah merupakan gambar petunjuk untuk menemukan letak suatu tempat, jalan, dan sebagainya. Dinah biasanya dilengkapi dengan arah mata angin untuk memudahkan kita menemukan tempat atau jalan yang ingin dituju. Dinah tidak hanya menunjukkan letak tempat atau jalan saja. Dinah juga dapat kita gambar sesuai dengan fungsinya. Nah, ayo anak-anakku semua membuat Dinah mim sesuai yang ada di buku temamu. Jadi di akhir slide nanti ada gambar Dinah, silakan untuk digambar dan nanti dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka. Baik yang ikut pembelajaran tatap muka hari ini ataupun yang berada di pembelajaran daring di rumah hari ini, Senin. Menjelaskan posisi suatu tempat pada Dinah. Dinah memudahkan kita untuk menemukan suatu tempat atau jalan menuju suatu tempat. Untuk membaca Dinah kita harus memperhatikan keterangan dan gambar dalam Dinah dengan teliti. Kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita harus ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Manasila keempat Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang diambil dari musyawarah harus memberikan keadilan bagi kepentingan bersama. Keadilan dapat dicapai bila kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Langkah-langkah membuat diagram gambar berikut. Tentukan banyak setiap jenis data, tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Yang keempat, sajikan diagram gambar sesuai data. Perhatikan contoh berikut. Tabel data banyaknya origami yang terkumpul oleh setiap regu pramuka. Melati 15, mawar 6, tulip 9. Diagram gambar dari data pada tabel di atas dapat dibuat dengan satu gambar burung mewakili 3 buah origami seperti berikut. Melati ada 5 gambar burung, mawar 2 gambar burung, tulip 3 gambar burung. Karena satu gambar burung ini mewakili 3 buah origami. Nah, ini anak-anakku semuanya tadi untuk membuat Dinah mim teladan ini sudah Pak Guru buatkan untuk ditiru dan nanti dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Baiklah anak-anakku semuanya, sekian pembelajaran dari Pak Guru untuk tema 8 subtema 4. Semoga bermanfaat dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.